Nasib proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Doreng di Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, berada di ujung tanduk. Informasi yang beredar, jika Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah NTT merekomendasikan agar proyek tersebut dihentikan. Meski demikian, pejabat pembuat komitmen, selaku penanggung jawab kegiatan, seolah masih berkeyakinan bila beberapa item pekerjaan dapat diselesaikan pada November 2023. Salah satunya pembangunan gedung utama, senilai Rp10.524.916.000, yang progresnya telah mencapai 95%. Lantas, mengapa proyek itu harus molor hingga kini? Padahal, dari sisi anggaran selalu siap sedia, sebab sumber dananya bukan dari dana alokasi umum, atau dana alokasi khusus Kabupaten Sika, tetapi berasal dari dana pinjaman daerah, kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, untuk pemulihan ekonomi nasional. Fakta yang dialami PT Garot Jaya Utama, selaku rekanan pelaksana pembangunan gedung utama, bisa menjadi rujukan untuk menggali, apa akar permasalahan sesungguhnya. Apakah karena ketidakcakapan rekanan pelaksana proyek? Apakah karena ketidakcakapan PPK? Ataukah karena pemilik lahan yang berulah? Ataukah proses perencanaan yang amburadul? Bila dikarenakan ketidakcakapan PT Garot Jaya Utama selaku rekanan, maka kesimpulan tersebut terbantahkan. Sebab faktanya, progres pekerjaan bangunan utama sudah mencapai 95%, tinggal pekerjaan finishing yang masih berlangsung. Sementara masa kontrak baru akan berakhir pada November 2023. Padahal, untuk mencapai progres 95%, rekanan harus membiayai sendiri sebagian pekerjaan, sebab dana proyek yang digunakan baru 48%, ditambah uang muka 15%. Proses pencairan dana proyek harus terhenti di termin 4, lantaran munculnya rekomendasi BPKP NTT. Selanjutnya, bila dikatakan karena ketidakcakapan PPK, selaku penanggung jawab proyek, maka hal itu masih bisa diperdebatkan. Sebab dari faktanya, PPK harus memerintahkan CV Ganesha Teknik, selaku konsultan perencana, melakukan review desain sampai 12 kali, lantaran terjadi selisih perhitungan, volume pekerjaan galian tanah pematangan lahan, di mana dalam RAB awal, 9.958,3 meter kubik, membengkak menjadi 90.288,83 meter kubik. Review desain sampai 12 kali, yang memakan waktu 3 bulan, berujung pada kompensasi bagi rekanan, untuk melakukan pekerjaan teknis di lapangan, sehingga mengharuskan PPK, mengeluarkan addendum perpanjangan waktu sampai 4 kali, termasuk dokumen perubahan rencana pekerjaan dan biaya. Salah satu contoh, hal teknis dihadapi rekanan pada pekerjaan pematangan lahan, sehingga berdampak pada biaya, adalah dalam RAB disebut, pekerjaan galian tanah dan batu. Fakta di lapangan, bahwa lapisan tanah dan batuan lepas, hanya sedalam 1 meter. Selebihnya adalah batuan cadas, yang besarnya nyaris seperti sebuah rumah. Dengan kondisi tersebut, mau tidak mau rekanan harus lebih banyak menggunakan alat breaker, yang harga sewanya lebih mahal dibanding eksavator. Semestinya, bila ternyata dari awal perencanaan, diketahui lapisan batu lebih banyak, maka tentu saja, untuk pekerjaan galian batu, harganya 3 kali lebih mahal, dari pekerjaan galian tanah dan batu. Bila dikarenakan ulah pemilik lahan, bisa jadi ada benarnya. Sebab, meski ada biaya ganti rugi, dan meminta material galian tanah menjadi haknya, pemilik lahan masih meminta, agar material berupa tanah, batu besar dan batu kecil, dipisahkan. Hal ini tentu saja berpengaruh, terhadap waktu pekerjaan. Tak hanya itu, pemilik lahan masih meminta biaya lahan, untuk tempat pembuangan material, sebesar Rp30.000 per rate. Sebab, lokasi disposal sendiri tidak ada dalam rencana. Total biaya lahan disposal, yang dikeluarkan oleh rekanan, mencapai Rp200 juta. Bila dikarenakan amburadulnya perencanaan, maka bisa jadi benar. Faktanya, pihak PT Garot Jaya Utama, selaku rekanan pelaksana, tidak pernah mendapat dokumen studi kelayakan atau feasibility study. Padahal, dalam manajemen proyek, feasibility study adalah teknik analisis, yang digunakan untuk menilai kualitas dari faktor-faktor sebuah proyek.
Feasibility study digunakan untuk membedah kelayakan rencana suatu proyek, termasuk pada tahap desain utama, selama masa perencanaan. Septian Adi Asep Susilo, Kepala Cabang PT Garot Jaya Utama, kepada media beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa ia pernah meminta dokumen feasibility study proyek RS Pratama Doreng kepada pihak CV Ganesha Teknik, selaku konsultan perencana sekaligus pengawas. Betapa terkejutnya Asep, bahwa pihak CV Ganesha Teknik, selaku konsultan perencana, malah memberikan kepadanya dokumen feasibility study salah satu rumah sakit di Bali. Saya terkejut. Kok dokumen feasibility study yang ditujukan kepada saya itu punyanya salah satu rumah sakit di Bali? Ini kan kacau, ungkap Asep. Bila fakta itu benar, pantas saja terjadi selisih perhitungan volume pekerjaan pematangan lahan yang sangat signifikan. Itu dikuatkan dengan tidak adanya proses sondir tanah. Bila dokumen feasibility study ada, maka item pekerjaan galian batu harus ada di dalam RAB, dan dengan harga pekerjaan galian batu, bukan hanya pekerjaan galian batu dan tanah saja. Bila dokumen feasibility study itu ada, kenapa PPK harus susah-susah memerintahkan CV Ganesha Teknik, selaku konsultan perencana, melakukan review desain sampai 12 kali, demi menjawab selisih perhitungan volume pekerjaan galian tanah? Bila dokumen feasibility study itu ada, apakah layak RS Pratama Doreng dibangun di lokasi yang konon disebut merupakan jalur kali purba? Sudah benarkah perencanaan RS Pratama Doreng, ataukah direncanakan untuk gagal?